Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102225052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Computer Fraud dan Cyber Security. Nah, untuk itu jangan di skip-skip ya. Let's go. Nah, yang pertama yaitu computer fraud. Sebelum mengetahui apa itu computer fraud, saya akan menjelaskan sedikit apa itu fraud sendiri. Nah, fraud sendiri atau kecurangan ataupun penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang yang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Nah, jadi computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat ataupun komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu ada jenis kejahatan. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Nah, hal ini merupakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin ataupun secara ilegal dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya. Contohnya seperti hacking atau hacker. Yang kedua yaitu illegal content atau konten tidak sah. Hal ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti materi pornografi anak, kebencian, atau terorisme. Nah, yang ketiga yaitu data forgery atau pemalsuan data. Hal ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai stripless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang keempat, yaitu spionage cyber atau mata-mata. Hal ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses atau mencuri informasi rahasia ataupun rahasia perusahaan menggunakan teknik peretasan atau penyusupan. Nah, salah satu contohnya seperti sebuah kelompok peretas yang bekerja untuk negara asing berhasil meretas jaringan komputer dari sebuah perusahaan teknologi besar untuk mencuri rahasia industri dan informasi rahasia. Yang kelima, yaitu data theft atau mencuri data. Nah, hal ini merupakan mencuri atau mengakses data pribadi atau rahasia tanpa izin. Contohnya seperti seorang peretas mencuri informasi kartu kredit dan data pribadi dari basis data pelanggan sebuah perusahaan retail besar yang kemudian dijual di pasar gelap atau digunakan untuk tujuan penipuan. Nah, yang terakhir yaitu misuse of devices atau menyalahgunakan peralatan komputer. Nah, hal ini merupakan penggunaan perangkat atau sistem komputer untuk kegiatan ilegal atau melanggar sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses yang tidak sah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kelalaian pengguna komputer. Yang selanjutnya itu mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Yang selanjutnya itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Yang selanjutnya yaitu sistem keamanan jaringan yang lemah. Kemudian kurangnya perhatian masyarakat, dan yang terakhir belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Yang selanjutnya yaitu penipuan atau fraud.
Nah, penipuan atau fraud ini adalah cara apapun yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas orang lain, termasuk pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Nah, di sini juga ada kategori penipuan. Kategori penipuan ini terdapat dua, yaitu yang pertama yaitu penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset. Ini merupakan pencurian aset perusahaan oleh karyawan, misalnya seperti uang tunai atau inventaris dan aset digital. Contohnya seperti kekayaan intelektual, seperti rahasia dagang yang dilindungi dan pelanggan. Yang kedua yaitu kecurangan pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Nah, ini merupakan perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Nah, selanjutnya yaitu strategi untuk mencegah penipuan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu harus mengurangi kemungkinan penipuan terjadi. Yang kedua yaitu akan membuat sulit berkomitmen. Yang ketiga yaitu tingkatkan deteksi, dan yang terakhir kurangi kerugian penipuan. Nah, yang sekarang yaitu mengenai cyber security. Apa sih cyber security itu? Nah, cyber security itu atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Komputer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Nah, informasinya sendiri itu memiliki arti non-fisik. Nah, di sini juga terdapat konsep cyber security. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security, yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Maksudnya ialah membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Misalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu integrity atau integritas. Maksudnya yaitu menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat pada publik. Nah, selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna dan jangan sampai hal tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan ataupun siap sedia. Nah, maksudnya jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang kita atau perusahaan miliki. Selanjutnya yaitu ada juga jenis-jenis cyber security. Yang pertama yaitu cloud security. Nah, ini merupakan pencurian data bisa terjadi kapan saja. Maka untuk menghindarinya perlu adanya keamanan cyber yang baik. Salah satunya yaitu menggunakan cloud security seperti menggunakan firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Yang kedua yaitu network security. Nah, jika lalu lintas data semakin tinggi, penggunaan semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan atau network security. Nah, fungsi dari network security ini sangat penting bagi perusahaan bisnis, sebab ini berguna untuk melindungi aset perusahaan dan juga jaringan lalu lintas data. Yang ketiga, yaitu application security. Nah, saat ini telah banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman cyber security. Yang pertama yaitu cybercrime. Nah, cybercrime merupakan jenis kejahatan untuk manipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga pengerusakan pada sistem komputer. Yang kedua yaitu cyber attack. Cyber attack hampir sejenis apa yang disebut dengan cybercrime. Cyber attack ini biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik.
Nah, tujuannya juga hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu siber teroris. Siber teroris merupakan serangan siber sampai menimbulkan ketakutan yang amat akut, bahkan menciptakan kepanikan massal. Nah, pola yang dilakukan pun serupa, yaitu memberi ketakutan hingga publik merasa bingung dan juga panik. Nah, yang selanjutnya yaitu cyber security pada akuntansi. Keamanan siber dalam konteks akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang sensitif dan rahasia seringkali disimpan dan diproses secara elektronik. Gangguan pada keamanan siber dalam sistem akuntansi dapat mengakibatkan pencurian data keuangan, manipulasi transaksi, atau bahkan pembobolan keuangan. Nah, teman-teman, itu dia materi-materi mengenai computer fraud dan cyber security. Memang di era digital atau di era 4.0 ini, sistem digital semakin meningkat. Nah, semakin meningkatnya digital, kita juga harus hati-hati terhadap penipuan ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, mungkin sampai sini saja saya memaparkan materi mengenai computer fraud dan cyber security. Saya Neng Irmayanti, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.